Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kunjungannya. Teman, telah terjadi penembakan sadis yang memakan 3 korban jiwa yang dilakukan oleh seorang oknum polisi yang terjadi Kamis 25 Februari 2021 pukul 5:10 waktu Indonesia Barat di RM Cafe Jalan Outer Ring Road RT 4/6 Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dan yang menjadi korban tewas salah satunya adalah anggota TNI. Link berita ada di deskripsi. Di sini saya hanya coba menanggapi bagaimana kejadian biadab ini berdampak bagi citra kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kinerja Polri di negeri ini dicap buruk oleh masyarakat karena deretan kasus yang dilakukan oleh oknum polisi ditambah dengan kejadian pembunuhan keji ini, yang pada akhirnya membawa institusi Polri sebagai lembaga yang namanya ikut tercoreng. Jika kita googling menggunakan keywords citra polisi di mata masyarakat, masih banyak penilaian yang tidak baik kita lihat. Walaupun banyak prestasi yang sudah dilakukan oleh Polri yang setiap hari sudah kita rasakan, terutama dalam menjaga situasi keamanan, mengungkap kejahatan, menertibkan, menyelamatkan uang dan aset negara, dan semua pengorbanan mereka untuk kita, hingga siap kehilangan nyawa dalam bertugas, tetap saja semua itu tertutup oleh deretan kasus yang dilakukan oleh oknum polisi, seperti pungli, suap, pemerasan, intimidasi, korupsi, dan kejadian pembunuhan seperti ini. Oh ya, saya lansir dari Kaskus, di luar dari kasus-kasus besar yang selalu viral, di ruang lingkup masyarakat awam sehari-hari, nilai polisi menjadi jelek karena hal-hal sebagai berikut, yakni polisi juga pemakai narkoba, polisi juga mencari masalah bukan menyelesaikan masalah. Polisi suka cari duit dengan menganggarkan seragam yang dipakainya. Masuk polisi selalu identik dengan duit. Polisi suka bertindak anarkis terhadap masyarakat kecil. Ada duit, baru bergerak. Sering gagal menangani kasus-kasus besar. Polisi buat aturan, polisi juga yang melanggar. Dan terakhir polisi selalu ujung-ujungnya duit. Kemungkinan begitulah sebagian besar curhat masyarakat akan penyebab dari buruknya citra polisi yang disebabkan oleh oknum kepolisian yang rada error. Padahal jika kita ingin menggunakan nalar dan mau berpikiran terbuka, oknum akan selalu ada di setiap instansi atau lembaga dimanapun itu dan sektor apapun itu. Coba sebutkan instansi atau kelembagaan yang bebas dari oknum. Buktikan bahwa saya salah. Semuanya tak akan lepas dari yang namanya oknum. Jangankan polisi yang setiap hari bersentuhan dengan segala bentuk kejahatan, bahkan para pemuka agama yang mengaku sangat intim dengan Tuhan pun masih banyak oknumnya. Tapi entah kenapa masyarakat kita, ada apa dengan masyarakat kita ini ya? Sudahlah bergantung akan aparat kepolisian untuk menjamin keamanannya. Jika ditipu, dirampok, disakiti, bahkan hanya merasa terganggu pun, siapa saja akan melapor ke polisi. Karena sudah menjadi kompetensi mereka untuk merespon segala bentuk kejadian kriminal tersebut. Tetapi, tetap saja citra polisi buruk. Jangankan memberi apresiasi atas prestasi yang diraih Polri, tapi yang ada malah nyinyir dan tanggapan buruk yang selalu bermunculan. Heran ya. Apakah sudah sedemikian parahnya, sehingga untuk memperbaikinya saja sulit? Padahal oknum tukang cabul dari pemuka agama pun banyak, tapi tetap saja masyarakat percaya Tuhan. Dan agama tidak pernah dicap buruk, malah selalu menjadi panutan. Siapapun yang mencap buruk agama akan dikenai pasal penista agama. Aneh bukan? Apakah memang watak masyarakat kita seperti ini? Hanya karena sedikit tersenggol kasus dengan seorang oknum polisi, lantas mencap buruk Polri sampai kiamat. Saya bukan ingin membela polisi, tapi hanya ingin menaruh empati saja. Bagaimana jika andaikan saya sudah bekerja dengan berusaha sebaik-baiknya melayani masyarakat, tapi karena ulah satu oknum, saya juga kena getahnya, menjadi busuk, padahal sudah kerja mati-matian. Begitulah kenyataannya. Masyarakat kita memang kurang mengerti akan rasa empati. Jadi, memang aparat di negeri ini dituntut sempurna, tidak boleh melakukan kesalahan. Untuk itu, saya hanya bisa memberi sedikit pesan kepada para aparat kepolisian. Bukan ingin menasihati atau menggurui, tapi hanya karena kepedulian saja. Miris melihat aparat yang selalu memberikan rasa aman, malah hanya kena nyinyir, caci, dan maki. Mau dengar ya syukur, tapi tidak mau juga ya tidak apa-apa. Ini pesan saya kepada aparat kepolisian. Pertama, ingat, citra Anda itu sudah buruk di masyarakat. Jadi mohon jangan ditambah lagi dengan sesuatu yang di luar tugas pokok dan fungsi. Anda dituntut untuk bekerja seperti malaikat. Tidak boleh ada celah dan kesalahan.
Karena satu kesalahan dari Anda akan membuat masyarakat kita langsung trauma seumur hidup. Begitulah kenyataannya. Anda boleh tanyakan kepada orang yang sudah pernah terlibat kasus dengan oknum kepolisian. Traumanya tidak pernah sembuh. Sampai kiamat dia akan nyinyir sama polisi. Kemudian yang kedua, Polri perlu membenahi sistem rekrutmennya. Kalau bisa, rekrut yang berhati malaikat. Entah apa yang menjadi patokannya, saya juga bingung. Tapi begitulah yang diminta oleh masyarakat, sehingga dapat meminimalisir oknum yang berkemungkinan berbuat nyeleneh. Jika ada pun, paling tidak hanya 1 atau 2 saja yang menjadi oknum. Seperti halnya malaikat, hanya ada 1 malaikat yang jatuh ke dalam kegelapan. Begitulah yang diharapkan masyarakat. Dengan 2 hal tersebut, semoga kinerja Polri menjadi sempurna. Oke, semoga tanggapan saya ini dapat berguna bagi siapa saja yang mau mendengarkannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.